Sofia tidak menjawab, dia hanya menarik napas dalam dan mengayunkan rantai besi itu. Suara logam berdesir, semakin keras dan semakin cepat. "Serang sekarang!" teriak pria yang berada paling belakang. Keempatnya serentak berlari, langkah kaki mereka berat dan cepat. Sofia tetap tenang, mata Sofia mengikuti setiap gerakan mereka dengan waspada. Pria pertama datang menerjang langsung mengayunkan tinju ke arah wajah Sofia. Sofia bergerak lebih cepat, memutar tubuhnya. "Ho ho! Kalian berat di badan, boom!" ejek Sofia. Sring! Dengan gerakan tak terlihat, rantai besi itu melesat, melilit pergelangan tangan pria tersebut dan menariknya ke samping dengan keras. Ah! Pria itu terhuyung ke samping, kehilangan keseimbangan. Buff! Sofia memanfaatkan momen itu, ia pun memberikan tendangan dari langit pada perut pria itu dengan keras. Brak! Tubuh besar itu jatuh tersungkur, dan sebelum pria kekar berotot itu sempat bangkit, Sofia menghantamkan rantai besi ke punggungnya dengan keras. Cetas! Au! Hei! Sakit! Bih! Pria itu meringis kesakitan, tidak bisa bangun lagi. "Dasar perempuan keparat!" teriak pria kedua yang maju dengan marah, mengangkat sebuah pisau besar dan mengayunkannya ke arah Sofia. Shoot! Pisau itu melesat ke arah bahu Sofia. "Hoa! Hei! Itu curang! Kau menyerangku dari belakang!" Sofia berteriak sambil menunduk, pisau besar itu melayang di atas kepala Sofia. Nyaris saja kepala Sofia terpenggal jika ia tak merunduk. "Dasar wanita gila!" kesal pria yang ayunan goloknya gagal. Sebelum tangan musuh itu beruyun mundur, dengan cepat, Sofia meraih tangan pria itu, memelintirnya hingga terdengar suara retakan. Kerak! Ah! Fuck! Pria itu menjerit, wajahnya pucat menahan sakit. Sofia tidak memberi waktu untuk pemulihan, dia menarik pria itu ke arah depan, lalu memukul wajahnya dengan sikunya. Buff! Pria itu langsung terkapar, darah mengucur dari hidungnya yang patah. Sofia mengambil napas, mengencangkan genggaman pada rantainya, dan melihat dua pria tersisa yang kini sedikit ragu untuk mendekat. "Siapa lagi yang mau mencoba?" tanya Sofia, senyumnya mengejek. Salah satu dari mereka menggeram, kemudian menerjang dengan kecepatan penuh. Sofia siap, tetapi pria ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dia berhasil menangkap rantai di tangan Sofia dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Ah! Sofia terhuyung ke depan, hampir kehilangan keseimbangan. Pria itu melayangkan tinjunya, menghantam pipi Sofia keras sekali. Daf! Sofia terjengkang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun dia tidak menyerah. Dengan cepat, dia menggenggam rantai yang masih terhubung di tangan pria itu, dan menariknya dengan seluruh tenaga. Pria itu terkejut, tubuhnya tertarik ke depan, dan Sofia menggunakan kesempatan itu untuk menendang lututnya dari samping. Kerak! Pria itu terjatuh dengan jeritan. Mengerikan. Tapi sebelum dia bisa pulih, Sofia memukul kepalanya dengan rantai besi, membuatnya pingsan seketika. Pria terakhir yang tersisa terlihat mulai mundur perlahan, ketakutan mulai menghiasi wajahnya. "Kau mau mencoba?" Sofia bertanya, mengangkat rantainya yang kini berlumuran darah. "Atau mau berakhir seperti mereka?" Pria itu tidak menjawab, tapi dengan cepat melarikan diri keluar kamar, menuju ke arah Miguel untuk melaporkan apa yang terjadi. "Hei, pengecut tunggu!" teriak Sofia ingin mengejar. "Kakak ipar!" teriak Samantha yang kini keluar dari persembunyiannya. Sofia menghentikan langkahnya, ia berbalik. "Samantha! Dia kabur! Kak, kita harus keluar. Aku takut mereka akan memanggil bantuan." "Itu
Samantha menunjuk ke arah Sofia. Dahi kakak juga bengkak. Kita pergi sekarang, iya. Aku tahu jalur ke hutan, ucap Samantha. Sofia terdiam beberapa detik, ia pun akhirnya tersenyum, meskipun bibirnya berdarah. Ya sudah, ayo kita keluar dari sini, jawab Sofia, lalu menarik tangan Samantha dan berlari keluar kamar. Di kamar yang luas dan mewah, Miguel duduk dengan santai, memegang segelas anggur merah di tangannya. Di sampingnya, Ava menyandarkan kepalanya dengan manja, bibir wanita itu terus bergerak, berbicara dengan obrolan yang penuh racun. Kau tahu, sayang, jika malam ini kau tidak menyingkirkan Samuel, mungkin besok dia akan merebut semua yang kamu miliki. Dia bisa saja mendapatkan semua itu. Semua kekuasaan, harta, bahkan kasih sayang keluarga. Kau akan dikesampingkan seperti sampah. Lihat, nenekmu saja mengabaikanmu. Miris sekali, Ava berbisik, setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu tajam, menyusup ke dalam kepala Miguel. Diam! Bentak Miguel, menatap Ava dengan mata berkilat. Ucapan Ava sudah berhasil menggoyahkan keyakinannya, membuat amarah di dada Miguel mendidih. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Di saat yang bersamaan, pintu ruangan terbuka dengan keras. Brak! Seorang anak buah Miguel masuk tergesa-gesa, napas pria itu memburu, wajahnya penuh keringat dingin. Bos, Sofia dan Samantha. Mereka melarikan diri. Apa? Suara Miguel rendah namun berbahaya. Perang! Dia bangkit dari kursinya, membanting gelas anggur ke lantai, pecah berantakan. Bagaimana mungkin? Anak buahnya menggigil ketakutan, tidak berani mengangkat wajahnya. Maaf, bos. Kami tidak bisa menahan mereka. Dasar tidak berguna. Miguel meledak. Dengan langkah besar, Miguel maju dan menghantam wajah anak buahnya itu dengan tinju keras. Baf! 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 Pria itu jatuh ke lantai, Miguel tidak berhenti. Tinjunya terus menghujani wajah pria itu tanpa belas kasihan. Ava melihat dengan sinis, senyum jahat masih terukir di bibir Ava melihat kebengisan Miguel. Bos! Ampun, bos! Ujar anak buah itu yang kini, darah mulai mengucur dari hidung dan mulutnya. Miguel yang melihat itu tampak semakin brutal. Mati saja kau. Mengurus seorang wanita saja kau tidak becus. Geram Miguel. Ava tertawa pelan di sudut ruangan, menikmati kekacauan tersebut. Itulah balasan untuk yang tidak bisa diandalkan, bukan begitu sayang? Miguel meraih shotgun yang tergantung di dinding, mengokangnya dengan suara keras. Kelak, kelak. Sudah cukup aku bersabar dengan kalian, kata Miguel dengan nada dingin, lalu mengarahkan moncong shotgun itu ke kepala anak buahnya yang sudah terkapar lemah. Selamat tinggal, bodoh. Dor. Suara ledakan memekakan telinga mengisi ruangan, disertai cipratan darah dan potongan tengkorak yang berhamburan. Anak buahnya itu sudah tidak lagi bergerak, sementara Miguel tetap berdiri, napasnya berat, shotgun masih berasap. Di luar villa, Samuel, Evan, dan Safi baru saja menghabisi anak buah Miguel yang menjaga pintu masuk. Mereka menerobos masuk dengan cepat, senjata masih terkokang di tangan masing-masing. Sekarang kita bagi tugas, kata Samuel, melihat sekeliling. Aku akan ke dalam mencari Miguel. Kalian cari keberadaan Sofia. Safi dan Evan mengangguk serentak. Dimengerti, sahut Safi, kemudian mereka berdua berpencar, berlari menyusuri lorong-lorong villa. Samuel mengambil jalur utama, memasuki ruang tamu yang besar dan penuh dengan ornamen mahal.
Bau besi dari darah yang tertumpah menyengat ke indera penciuman. Suasana di dalam villa terasa begitu tegang dan mencekam. Tap, tap, tap. Saat Samuel melangkah semakin dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari lantai atas. Samuel mendongak, dan di sana, berdiri Miguel. Tubuhnya berlumuran darah, shotgun tergenggam di tangan Miguel, dan wajahnya menyeringai gila. "Selamat datang pada kematianmu, kakak," ucapnya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Samuel tidak gentar, tatapannya dingin, tanpa rasa takut. Samuel tahu, ini saatnya menyelesaikan semuanya. "Miguel, kamu benar-benar di luar batas. Hanya demi kamu bisa menduduki kursi kekuasaan, kamu tega melakukan ini semua." "Diam!" bentak Miguel, suaranya bergetar. Samuel melangkah, meski Miguel sudah menodongkan senjatanya. "Migu, adikku, dengar. Kenapa aku pergi dari kehidupan kalian? Itu karena aku tidak ingin seperti ini," kata Samuel, mencoba menenangkan adiknya. Miguel melangkah mundur, ragu-ragu saat ia hendak menarik pelatuk shotgun. "Sam, ku bilang berhenti di situ. Kamu tidak pernah merasa berada di posisiku. Saat semua orang membanggakanmu, peduli padamu, dan semua perhatian tertuju padamu, apakah kamu pernah melihat bagaimana sakitnya diriku yang tersisih?" ujar Miguel. Samuel tersenyum pedih. Miguel tak mengerti. Jika beban anak pertama apalagi laki-laki, hanya ingin melihat adik-adiknya lebih sukses dari dirinya. Tetapi, adiknya malah berpikir bagaimana dirinya dapat melebihi kakaknya. Apalagi, selama ini, Miguel melihat jika Samuel memiliki semua yang tidak ia miliki. Itu yang membuat Miguel merasa tak berguna. "Miguel, aku menyayangimu. Ingat Migu, sehebat apapun dunia merubahmu, semua tidak akan bisa digantikan dengan keluarga. Kita bangun semua ini sama-sama." Ku bilang diam. "Aku tahu, kau kesini hanya untuk Sofia. Aku tidak butuh ceramah atau omong kosongmu, Sam. Kau itu muka dua. Menyusul ke Nereka bersama Sofia." Potong Miguel, masih dengan shotgun mengacung. Pupil mata Samuel melebar mendengar nama Sofia. Dia datang ingin berdamai tapi kata-kata Miguel membuat Samuel memiliki firasat buruk. "Apa maksudmu, Migu? Di mana Sofia?" tanya Samuel. "Hahaha." Miguel tertawa bak iblis. "Kau terlambat, Sam. Aku sudah membuangnya ke laut," ujar Miguel, berkilah dengan merusak psikis Samuel. Dek. Napas Samuel tertahan. Wajahnya memucat mendengar kata-kata Miguel. "Apa yang kamu katakan, Migu?" tanyanya dengan suara yang bergetar. "Sofia. Dia sudah selesai, Sam," jawab Miguel, tertawa keras. "Dan tak lama lagi, kau juga akan menyusulnya." Miguel menarik pelatuk pelan-pelan, menatap Samuel dengan senyum miring, menandai akhir dari segala percakapan. "Pergilah bersama wanita jalangmu, Sam." Dor. Samuel bergerak cepat menghindari tembakan dari shotgun Miguel. Dentuman keras terdengar menggema di dalam gedung, suara peluru yang memantul ke dinding dan lantai terdengar jelas. "Kau tidak akan lari kemana-mana, Migu," teriak Samuel. Samuel dengan sigap berlari meniti tangga, melompat 2-3 anak tangga sekaligus, menghindari tembakan yang terus memburu di belakangnya. Klek, klek. Miguel mengokang shotgun, matanya menyala penuh kemarahan. "Berhenti menghindar, pengecut!" teriak Miguel, seraya menembakkan peluru berikutnya. Dor. Peluru menghantam dinding, menciptakan lubang besar, serpihan debu berjatuhan di sekitar Samuel.
Samuel tidak berhenti. Pria itu berlari secepat mungkin, melintasi lorong panjang menuju atap. Tangannya basah oleh keringat, napas Samuel terengah-engah. Begitu mencapai atap, Samuel berbalik, dan kali ini dia tidak lari. Dia berdiri di sana, menunggu kedatangan Miguel. Terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa, lalu Miguel muncul dari balik pintu, shotgun terkokang siap tembak. "Berakhir sudah, Sam," ujar Miguel dingin. "Kau tidak bisa lari lagi." Samuel mengangkat kepalanya, menatap Miguel dengan pandangan tajam. "Aku tidak akan lari lagi. Kalau memang ini harus diselesaikan dengan darah, maka biar begini caranya," jawab Samuel tegas. Miguel maju perlahan, sambil mengarahkan shotgun tepat ke dada Samuel. "Selamat tinggal, kakak." Dor. Samuel berhasil menghindar, peluru hanya mengenai angin. Dia melompat maju, tangannya mencengkeram senjata di tangan Miguel. Keduanya berusaha merebut kontrol, bergulat dengan penuh kekuatan. Samuel menggunakan siku kirinya untuk menghantam rahang Miguel, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Buff. Tapi Miguel tidak menyerah. Dengan cepat dia membalas, tinjunya melayang menghantam perut Samuel keras sekali. Daf. Tubuh Samuel terlipat ke depan, rasa sakit luar biasa membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Darah segar tersembur dari mulutnya, menodai lantai atap yang dingin. "Hahaha. Sudah kubilang, kau tidak bisa menang." Miguel tertawa mengejek, sambil melangkah maju, bersiap memberikan serangan berikutnya. Samuel tidak mundur, dia menarik napas panjang dan meluruskan punggungnya. "Kau salah, Migu." Dengan sisa kekuatan, Samuel meraih shotgun yang masih dipegang Miguel, lalu memutar tubuhnya, menggunakan berat badannya sendiri untuk menjatuhkan adiknya. Miguel terlempar ke lantai, punggungnya menghantam beton keras. Buff. Miguel merintih, tapi dia masih memegang erat senjatanya. Samuel segera bangkit, menendang shotgun dari tangan Miguel, membuatnya terpental jauh. Saat Miguel berusaha bangkit, Samuel menghujamkan lututnya ke dada adiknya. Daf. Miguel terengah-engah, merasakan tulang-tulangnya seakan remuk. Samuel menatapnya dari atas, matanya dipenuhi kemarahan yang membara. "Di mana Sofia, Migu? Apa yang kau lakukan padanya?" Miguel hanya menyeringai, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kau tidak akan pernah melihatnya lagi," gumamnya dengan suara pelan, penuh kebencian. "Dia sudah berakhir, dan kau juga akan segera menyusul." Samuel mencengkeram kerah baju Miguel, mengangkatnya dari lantai. "Katakan di mana dia, atau aku akan menghancurkan kepalamu sekarang juga." Namun Miguel tidak takut. "Silakan coba," balasnya, tatapannya tajam. "Tapi jawaban tetap sama, kau terlambat, Sam." Ava mengamankan surat-surat dan uang dengan tangan gemetar. Kepanikannya semakin menjadi-jadi. "Semua ini tidak bisa berakhir seperti ini. Aku tidak bisa tertangkap," bisiknya, suaranya parau. Ava membuka laci-laci meja, mencari kunci koper yang telah dia siapkan. "Mereka pasti sudah dekat. Aku harus keluar dari sini, sekarang juga." Ava menggigit bibirnya, matanya liar memandang ke sekeliling ruangan. Samuel dan yang lain. "Mereka akan membunuhku kalau mereka tahu. Aku harus selamat. Harus." Dengan tangan gemetar, Ava membuka koper besar dan memasukkan semua uang dan dokumen berharga ke dalamnya. "Hidupku tidak boleh berakhir seperti ini. Aku punya rencana. Aku akan pergi jauh, di mana mereka tidak akan bisa menemukanku." Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tenang, Ava. Kau bisa melakukannya.
Semua akan baik-baik saja. Kau hanya perlu keluar dari villa ini, dan setelah itu, semuanya akan aman. Safi dan Evan menyisir lorong-lorong gelap villa, senjata terkokang siap menghadapi apapun. Kau yakin mereka ada di sini? Tanya Safi dengan suara pelan, pandangannya waspada. Harusnya, iya, jawab Evan, sama-sama bersiaga. Jika informasi yang kita dapatkan benar, Sofia dan Samantha seharusnya di sini. Saat mereka menyusuri lorong, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari lantai atas. Mereka berhenti, saling menatap dengan mata lebar, dan kemudian mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dengan cepat, mereka berlari menuju arah suara tersebut. Namun sebelum mereka sempat mencapai tangga, mereka melihat seseorang di kejauhan Ava, dengan koper besar yang ia seret terburu-buru. Evan, itu Ava, bisik Safi. Sepertinya, dia mencoba kabur. Evan mengangguk. Kita menangkapnya segera sebelum dia melarikan diri. Dia pasti tahu sesuatu. Tanpa membuang waktu, mereka segera mengejar Ava dan berhasil mencegatnya di ujung lorong. Evan meraih pergelangan tangan Ava dengan keras, membuat koper yang dibawanya terjatuh. Apa kau akan melarikan diri, Nyonya Ava? Tanya Evan dengan suara mengancam. Ava tersentak mendengar suara Evan, dia berbalik dengan pandangan bergetar. Kalian, jangan coba-coba menghalangiku. Menyingkir. Bentak Ava. Safi tersenyum tipis. Tidak akan. Sebelum kau memberitahukan kami. Di mana Sofia? Sofia dan Samantha berlari di dalam hutan, napas mereka terengah-engah, jantung berdebar kencang. Daun-daun yang basah karena embun menamparkan wajah mereka saat mereka terus melintasi semak-semak, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Samantha, apa kamu masih kuat? Tanya Sofia. Masih, Kak. Apa mereka mengejar kita? Sepertinya tidak. Dor. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, memecah keheningan malam. Dor. Sofia menghentikan langkahnya, menarik Samantha untuk berhenti juga. Mereka saling menatap, keringat dingin mengalir di dahi. Apa itu? Bisik Samantha, suaranya bergetar. Apakah itu Samuel? Sofia menelan ludah, menggeleng perlahan. Aku tidak tahu, tapi kita harus tetap bergerak. Tidak aman di sini. Jangan-jangan, itu Samuel yang datang. Apa kita kembali ke villa? Tanya Sofia, batinnya merasakan jika Samuel kini berada di dalam villa. Kalau itu jebakan bagaimana? Bisa saja itu Kak Migu yang sedang kesal karena mengetahui kita kabar. Tapi, coba Kak Sofia telpon Kak Sam, saran Samantha. Handphoneku jatuh. Bagaimana bisa aku menelpon kakakmu? Ujar Sofia frustasi. Kembali ke atap, Samuel berhasil merebut shotgun dari Miguel. Dengan cepat, dia menodongkan senjata itu ke kepala Miguel, tangan gemetar tapi tatapan tetap tajam.